Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmat Hidayat. Kali ini saya akan mempresentasikan Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya di video-video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Erlandi Lasproito dari kelompok 5. Pada video kali ini, kelompok 5 akan membahas tentang kaitan Omnibus Law terhadap tenaga kerja dan perekonomian Indonesia. Sebelum kita membahas tentang ketenagakerjaan, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya Omnibus Law itu. Omnibus Law telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020. Omnibus Law diambil dari kata omnibus dan law. Omnibus itu sendiri berasal dari kata omnis, yang dalam bahasa Latin artinya semua atau banyak. Sedangkan law yang berarti adalah hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Omnibus Law juga merupakan metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut ketentuan dalam undang-undang yang sudah diatur sebelumnya, untuk mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut ke dalam satu undang-undang atau yang biasa disebut dengan tematik. Undang-undang Omnibus Law juga disebut dengan pemangkasan atau pemotongan sejumlah peraturan yang sudah ada dalam undang-undang untuk meningkatkan investasi asing ke Indonesia dengan tujuan meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam Omnibus Law sendiri mengatur banyak klaster, yaitu terdiri dari 11 klaster yang salah satunya adalah dalam klaster ketiga yang membahas tentang ketenagakerjaan. Klaster ketenagakerjaan ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu, yaitu yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial. Bertemu dengan saya, Dede Rahmat Hidayat. Di sini ada dampak negatif Omnibus Law bagi tenaga kerja Indonesia. Nah, yang pertama itu pekerja waktu tenaga tertentu, yaitu yang disebut dengan PKWT. Nah, tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup. Jadi sistem kontraknya sekarang itu langsung seumur hidup. Bagi negatifnya itu, menurut saya banyak yang kita rasakan sekarang ini untuk masuk ke perusahaan-perusahaan. Jika sistem kontrak seperti ini diberlakukan, pasti sulit bagi mereka untuk masuk, dan penggantian sistem rotasi akan pegawai baru itu akan sulit. Nah, yang kedua yaitu sistem alih daya outsourcing. Nah, outsourcing di sini kita lihat bahwa kita nggak boleh pindah-pindah pekerjaan asal sembarangan. Kita bekerja di satu bidang, tapi nggak bisa pindah asal out terus pindah ke perusahaan lain. Nah, dan yang ketiga yaitu ada waktu kerja. Nah, jam lembur bertambah sedangkan cuti panjang hilang, serta bagi kaum perempuan cuti haid dan melahirkan dihilangkan. Ini sangat kontroversi bagi saya, karena perempuan itu tenaganya terbatas dan mereka punya batasan waktu produktivitas sendiri gitu. Ya pasti kalian paham gitu bahwa masa seperti itu tuh mereka harus istirahat gitu dengan baik di rumah. Masa tidak ada cuti? Bayangkan saja kalau misalnya dirimu sendiri yang bekerja di situ, apa kamu terima? Nah, dengan yang keempat yaitu pekerja terancam tidak menerima pesangon. Nah, pengurangan pesangon dari 32 menjadi 25 kali upah bulanan. Menurut saya sangat tidak logis. Kita di sini kerja gitu, kita di perusahaan bekerja demi meningkatkan perusahaan itu sendiri. Kita sudah bekerja lama dan kita ingin ibaratnya pindah kerja atau apapun itu. Masa tidak ada timbal balik yang setimpal bagi mereka yang bekerja keras untuk meninggikan perusahaan itu. Nah, dan yang kelima yaitu ada batas maksimal 3 tahun untuk karyawan kontrak dihapus. Sama dengan perihal dengan pekerja kontrak, dengan yang disebut dengan PKWT yang saya bilang,
uh, rotasi pertukaran pegawai itu menjadi sulit gitu. Nah, dan yang ke-6, UMK bersyarat dan upah minimum sektor kabupaten kota dihapus. Nah, di sini tidak ada batas minimum atau maksimum. Dilihat dari bahwa UMK itu diperuntukkan untuk bekerja yang di daerah-daerah masing-masing atau uh, perusahaan-perusahaan di daerah yang diibaratkan mempunyai potensi di upah yang berbeda-beda. Diibaratkan ada kota industri dan kota yang hanya sekedar kota biasa saja. Nah, itu sangat bagi yang mereka bekerja gitu, yang di luar kota, yang berharap akan kerjanya di kota industri yang UMK-nya di atas rata-rata, ingin mempunyai gaji yang di atas UMK, diibaratkan itu di rata-rata UMK, itu menjadi sulit bagi mereka yang tidak tahu bahwa gaji yang akan mereka terima itu sekian dan hanya sebatas gaji semata. Menurut saya segitu. Nah, mungkin dari saya sekian. Dilanjut dengan video selanjutnya dengan rekan saya. Oke. Kali ini saya akan membahas dampak positif Omnibus Law bagi tenaga kerja Indonesia. Nah, di sini ada lihat, dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% dan sampai 6,0%. Nah, melalui caranya seperti apa? Nah, yang pertama itu penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sebanyak 2,7 sampai dengan 3 juta per tahun. Nah, dan yang kedua yaitu peningkatan investasi. Nah, investasi ini perlu ya, 6,6% per 7,0%. Nah, yang meningkatkan income dan daya beli dan mendorong peningkatan konsumsi 6,4% sampai 5,6%. Nah, peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah sehingga dapat meningkatkan income, daya beli, dan konsumsi. Nah, terus selanjutnya ada yaitu perluasan lapangan pekerjaan. Nah, terus ada lagi peningkatan perlindungan pekerjaan dan perizinan TKA ahli. Nah, ini tuh yang mempermudah perizinan TKA ahli, itu seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya. Bye-bye. Nama saya Cindy Febiola dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif Omnibus Law terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak positif yang pertama yaitu dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan segala sektor ekonomi agar dapat terjadi peningkatan, khususnya dari segi investasi yang diperkirakan akan meningkat sekitar 0,2 sampai dengan 0,3%. Dampak positif yang kedua yaitu ketika investasi bertambah, maka lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia juga akan ikut bertumbuh, sehingga hal ini akan meningkatkan pendapatan dan juga konsumsi masyarakat di Indonesia. Dampak positif yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian Indonesia dari sektor yang pertama perpajakan, salah satunya yaitu penurunan PPh atau pajak penghasilan badan dan bunga denda pajak untuk menarik investasi. Yang kedua yaitu dari sektor UMKM. Jadi Omnibus Law tersebut diyakini dapat membantu UMKM dalam bersaing dengan industri-industri besar. Serta yang ketiga yaitu dari sektor tenaga kerja. Dalam video sebelumnya telah dibahas pengaruh positif Omnibus Law terhadap perekonomian di Indonesia. Sekarang saya akan membahas pengaruh negatif Omnibus Law terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama, dalam Undang-Undang Omnibus Law pasal 42-49 yang mengatur tentang tenaga kerja asing yang bebas masuk ke Indonesia. Nah, jika dilihat dalam hal ini, menunjukkan bahwa sikap tidak berpihak kepada orang-orang yang ada di Indonesia dalam mencipta lapangan pekerjaan. Yang artinya adalah dari segi kualitas dan skill orang Indonesia lebih rendah daripada tenaga kerja asing, sehingga akan menimbulkan kesalahan persaingan antara tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja asing yang masuk ke dalam Indonesia, yang akibatnya tenaga kerja Indonesia tetap akan berada di bawah tenaga kerja asing, sehingga yang akan dipakai oleh sebuah perusahaan adalah tenaga kerja asing, yang mengakibatkan pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah dengan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia dengan secara bebas, tanpa aturan yang seperti berlaku pada tahun-tahun sebelumnya sebelum Undang-Undang Omnibus Law disahkan. Dan yang kedua adalah dalam pasal 77 tentang jam kerja yang lebih panjang. Jika dilihat dari
peraturan tersebut mengatakan bahwa jam kerja yang lebih panjang oleh perusahaan ataupun sejumlah UMKM, hal ini akan berakibat pada eksploitasi tenaga kerja yang tidak diberi waktu istirahat dan tenaga kerja itu diporsir sehingga akan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga adalah mudahnya penciptaan UMKM. Jika UMKM mudah diciptakan karena perizinan dan sejumlah peraturan lainnya sudah dihapus dalam Undang-Undang Omnibus Law, maka akan mengakibatkan banyak terbentuknya UMKM dan tentu saja akan banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, hal ini juga berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Mengapa demikian? Karena semakin banyak UMKM yang terbentuk, maka persaingan pun akan semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia semakin berkurang atau bahkan habis jika digunakan secara terus-menerus dan dikuras habis oleh pelaku UMKM. Demikian pembahasan video tentang kaitan Omnibus Law terhadap tenaga kerja dan perekonomian Indonesia. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.